Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih bersama saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Kali ini kita akan praktek untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 11 di semester 1 ya, untuk jurusan teknik komputer dan jaringan. Pada praktikum kali ini kita akan membahas materi instalasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan sistem operasi Linux ya, dengan distro Debian. Untuk kompetensi dasarnya di sini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian menginstal sistem operasi jaringan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini diharapkan siswa-siswi memahami cara instalasi sistem operasi jaringan komputer. Kemudian untuk tujuan belajar pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan mempraktikkan cara instalasi sistem operasi jaringan menggunakan Linux Debian ya. Dan di sini juga saya menggunakan VirtualBox sebagai virtual machine ya, untuk simulasi instalasi sistem operasi jaringan. Untuk kedepannya juga bisa dijadikan untuk belajar virtualisasi ya. Oke, langsung saja kita praktek. Kita buka dulu virtual machine-nya dari VirtualBox. Langsung saja kita buat VM untuk server kita ya. Klik icon new, kemudian beri nama VM-nya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Di sini karena saya menggunakan distro Debian, kita tulis saja Debian server. Oke, untuk lokasi foldernya kita arahkan ke lokasi yang kita inginkan ya. Ini menyesuaikan aja karena saya menempatkan di tempat lain di sini. Oke, open. Nah, untuk lokasi silahkan ya, sesuaikan saja. Mau di C atau di D bisa di sini. Kemudian untuk tipenya, karena kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux, pilih tipenya Linux. Kemudian untuk versi sesuai juga dengan distro apa yang kita download ya. Karena di sini menggunakan Debian, pilih Debian dan sesuaikan juga bitnya. Karena di sini menggunakan 64 bit, kita pilih ini ya, Debian 64 bit. Kemudian untuk selanjutnya kita next. Nah, untuk memory size itu ukuran memori atau RAM-nya ya. Karena di laptop saya tertanam 4 GB, jadi di memory set untuk VM ini tidak melebihi batas hijau ya. Saya beri di sini misalnya 1,5 GB atau 1536. Oke, ini 1,5 GB ya. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk hard disk kita buat baru ya. Untuk install ulang istilahnya gunakan use an existing ya. Kemudian cari lokasinya di mana. Karena di sini saya buat baru, kita pilih yang kedua, kemudian create. Kemudian untuk hard disk file tipenya pilih VDI saja, langsung next. Kemudian untuk kapasitas di hard disknya itu akan berpengaruh ya. Jika itu melebihi apa yang kita beri ketika nge-create ya size-nya, lebih baik kita pilih dynamical allocated ya. Jadi ketika lebih dari file yang kita berikan, maka dia akan melokasikannya ke storage fisiknya atau hard disk fisiknya. Oke, kemudian pilih next. Nah, ini ya, kalau kita lebih dari 8 GB misalnya, maka dia akan meminta ke atau melokasikannya ke hard disk fisik. Nah, untuk itu kita berikan saja 80 supaya lebih besar. Kemudian kita next, lanjut create. Oke, untuk VM itu sendiri sudah siap, akan tapi untuk koneksi belum ya. Kita setting terlebih dahulu. Oke, nah untuk sistem kita nonaktifkan saja floppy-nya. Kemudian displaynya kita tambahkan sampai full saja supaya smooth tampilannya. Kemudian untuk storage ini kita panggil dulu ya. Panggil lokasi di mana ISO kita simpan. Nah, sesuaikan ya, karena saya menggunakan Linux ini. Kalau Windows silahkan saja cari lokasi penyimpanan ISO-nya. Kemudian open. Untuk selanjutnya itu network. Untuk network kita gunakan 2 adapter ya. Untuk adapter pertama kita arahkan untuk ke host only adapter yang akan kita remote di PC fisiknya ya, atau laptop fisik.
Kemudian Prometheus mode-nya pilih allow all. Kemudian untuk adapter 2 enablekan pilih NAT ya, agar menerima internet dari si PC atau laptop. Oke, kalau ini sudah oke, langsung okekan saja. Kemudian kita langsung saja ya, kita mulai untuk instalasinya. Klik tombol atau icon start. Nah, ketika muncul select startup disk ini, kita pilih disk yang kita masukkannya tadi, itu Debian. Langsung saja start. Nah, ini ya sudah muncul, aman untuk pilih menu installer. Di sini kita fullkan saja ya view-nya supaya lebih enak dilihat. Switch. Jika sudah, kita pilih untuk installernya, pilih graphical saja. Nah, untuk pemilihan bahasa silahkan sesuaikan saja. Kalau bahasa Indonesia, tapi di sini saya menggunakan bahasa Inggris supaya apa? Supaya belajar bahasa Inggris sekaligus ya. Maksud di sini kita penggunaan bahasa Inggris. Nah, nanti kedepannya secara tidak langsung kita juga belajar tentang bahasa Inggris itu. Oke, continue. Nah, untuk lokasi pilih ya. Kalau di sini tidak ada pilihan, istilahnya Indonesia ya, tidak ada pilihan, pilih other. Kemudian continue. Kemudian di sini masih ya regionnya, pilih Asia ya. Kita di menu Asia. Continue. Kemudian di sini ada ya. Nah, ini Indonesia. Kemudian continue. Untuk configure localhost defaultkan saja. Continue. Kemudian untuk configure untuk keyboardnya secara default American English ya, yang banyak kita gunakan. Langsung saja continue. Kemudian untuk konfigurasi jaringan kita pilih pertama ya untuk primary network interface-nya, karena ini yang akan mengarah ke internet. Yang kedua ini untuk ke lokal. Nah, untuk karena ini Linux ya, dia akan melihat seperti ini. Oke, continue saja. Untuk primary-nya kita pilih yang pertama. Nah, di sini lihat, jika kita menggunakan secara default untuk routernya pilih yes saja tanpa default router ya. Lanjutkan saja, continue. Untuk name server address ini, kalau kita memiliki server utama, masukkan saja untuk IP address-nya. Karena kita tidak punya, continue saja. Nah, untuk hostname di sini kita sesuaikan saja ya dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini hostname-nya saya ganti namanya dengan nalcode. Kemudian kita continue. Nah, untuk domain name-nya masih sama, tapi kita tambahkan extension nalcode, tambahkan extension .edu misalnya. Kemudian continue. Nah, ini biasanya ini akan dibaca di jaringan nantinya. Oke, continue. Nah, untuk root password kita masukkan. Nah, untuk diingatkan, jika kita menginstal itu harus punya catatan ya. Untuk apa? Untuk menulis domain tadi, name usernya apa, root passwordnya apa. Dengan root user itu berbeda, makanya harus dicatat supaya tidak lupa. Oke, sudah kita masukkan password ini sama ya, atas bawah sama, confirm password di bawahnya. Oke, continue. Kemudian full name ya, ini baru untuk pembuatan user ya. User di sini atau user bukan root, user untuk login biasa. Oke, kita misalnya saya masukkan ini BAMS. Kemudian continue. Untuk username tetap BAMS. Nah, untuk password ini kita catat lagi, dan ini password berbeda dengan password root ya. Usahakan berbeda agar tidak disalahgunakan untuk hak rootnya. Jadi password root dengan password user biasa dibedakan. Oke, sudah ya. Kita continue. Kemudian untuk pemilihan jam, karena berada di Jawa Barat ya, atau Java, atau bisa juga Jakarta, langsung saja continue. Nah, di sini kita akan melakukan partisi harddisknya ya. Di sini pilih manual saja.
Saya gunakan manual supaya berlatih ketika kita mempartisi atau membagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya gunakan di sini manual ya, continue, kemudian pilih harddisknya, kemudian nah di sini akan terbaca. Kalau kita menggunakan SSD atau HDD, di sini akan terbaca. Karena ini VirtualBox, maka akan terbaca VBox harddisk. Langsung aja kita continue. Nah, untuk di sini catatan untuk membuat partisi baru dengan kosong, ya, kita pilih continue. Kemudian ini sudah terbuat ya. Langsung saja kita buat untuk pembagian partisinya. Klik ya di sini. Kemudian continue. Create new partition. Oke, continue. Nah, ini size-nya akan kita berikan untuk partisi sistemnya terlebih dahulu ya. Misalnya di sini saya jadikan 40 GB ya. Ini sesuai kebutuhan saja. Kemudian continue. Untuk tipenya kita primary, kemudian langsung saja beginning, dia ada di pertama ya. Nah, ini use as-nya extended 4 ya. Mount point-nya root ya. Kemudian labelnya kalau mau diubah, kalau tidak. Misalnya saya ubah ya di sini. Ini kadang akan membantu juga ketika sistemnya error, kita bisa melihat atau merepair dengan melihat label ini, bahwa label itu yang akan kita repair. Continue. Kemudian untuk bootable pack-nya kita aktifkan saja. Ini yang pertama ya. Oke, on. Kemudian selesai. Done. Oke, selesai, continue. Nah, kemudian kita buat partisi selanjutnya itu home ya. Klik yang free space, kemudian continue, kemudian create a new partition. Kemudian yang kita beri ya, ingat home ya, bukan partisi swap. Kalau partisi swap itu kecil, karena fisiknya tadi kita buat 1,5 GB, berarti secara swap kita 2 kali dari fisik, yaitu berapa? 3 GB ya. Tapi saya buat aja ini supaya 4 GB ya. Ini jadi kurangi 4 jadi 41. Ini jadikan sebagai home. Oke, pilih primary, continue. Oke, beginning saja. Nah, home ya. Home, kemudian label kita berikan aja untuk home. Untuk home, labelnya home aja. Oke, continue. Oke, bootable tidak, selesai saja. Oke, kemudian kita ini sisanya free space ini kita jadikan swap. Continue, create partition, new partitionnya oke, semuanya, size-nya. Untuk swap ini udah kita buat logika ya. Oke, langsung aja tipe for new partitionnya kita logical aja karena dia swap ya. Oke, untuk use as-nya, nah ini yang berbeda, kita langsung saja continue untuk merubahnya. Pilih swap area. Oke, continue. Oke, sudah ya. Ini use as, kemudian selesai, done. Nah, ini partisi yang kita buat secara manual ya. Kalau kita ingin belajar partisi. Nah, jika sudah, pilih finish, continue. Nah, summary-nya terlihat. Maka kita akan diminta apakah akan merubah disknya ya, merubah di sini hasil partisi kita dan siap untuk ditulis sistem operasi. Oke, continue. Oke, ini selanjutnya itu konfigurasi package manager ya, untuk media tambahan. Misalnya kita mempunyai untuk DVD yang kedua, masukkan saja, kemudian pilih yes. Jika kita tidak mempunyainya, langsung pilih no saja, continue. Karena di sini saya tidak mempunyai disk kedua, langsung saja continue ya. Nah, gunakan mirror. Sama, ini juga kita tidak gunakan, continue saja. Nah, untuk pemilihan ini, agar configure favorite contest, tidak ya. Kita tidak berpartisipasi, langsung saja continue.
Nah, untuk software selection ini misalnya yang kita gunakan misalnya GNOME atau SPCE atau yang lainnya ya, silahkan pilih, tapi defaultnya aja GNOME saja ya. Kemudian untuk web server dan SSL server kita instalkan nanti saja ya, karena untuk belajar kita tidak checklist. Maksud untuk belajar yaitu kita akan belajar secara manual nanti instalasinya tanpa include di installer OS-nya juga di sini. Langsung saja continue. Oke, tunggu sampai file ini selesai ya. 1363 ini terselesaikan. Ini akan memakan waktu lumayan lama. Oke, kita percepat saja ya videonya. Klik. Oke, di sini selanjutnya kita akan install group ya. Group di sini untuk tampil halaman awal setelah masuk BIOS ya, setelah melewati BIOS dia akan melihat menu. Biasanya kalau untuk dual boot ini akan diperlukan ya. Oke, langsung saja install grupnya untuk group loader. Continue. Nah, untuk ini langsung saja pilih di mana install grupnya akan kita install, pilih saja hard disknya. Continue. Oke, untuk instalasi komplit langsung continue saja. Oke, ini langsung proses reboot atau restart. Oke, di sini sudah jadi ya. Instalasi Debian OS sudah selesai dan ini ya, ini salah satu tahap awal kita akan membuat server dengan menggunakan sistem operasi jaringan berbasis Linux. Oke, kita masuk, pilih yang pertama ya, menu pertama, enter. Oke, di sini sudah tampil halaman login ya. Kita masuk dulu dengan akun user biasa. Masukkan password yang telah kita buat. Enter. Oke, ini kita sudah pada tampilan untuk sistem operasi jaringan dengan distro Linux Debian ya. Ini untuk activity kita lihat. Ini untuk mencari terminal kita klikkan aja, kita lihat. Nah, untuk terminal. Oke, ini sudah lihat ya, username kita user biasa, hostname-nya ini. Nah, kalau kita ketikkan whyme, enter. Nah, ini whyme itu siapa? Saya. Ini loginnya karena kita menggunakan username bams, ini bams. Oke, kita masuk ke root, sudo. Nah, sudah password for bams, kita masukkan for bams. Oke, sorry salah. Oke, saya sedikit lupa. Kita langsung aja masukkan password yang root ya. Oke, sudah kita sebagai root. Kemudian kita ketik wami. Nah, kita login sebagai root. Oke, demikian kita telah menginstal sistem operasi berbasis Linux ya untuk sistem operasi jaringan. Untuk praktikum pertama ini setelah selesai kita akan lanjutkan untuk praktikum kedua. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.